Halo anak-anak kelas 2. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar meskipun belajar di rumah bersama dengan orang tua. Ibu berdoa supaya kita segera bisa bertemu dan belajar kembali di kelas. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Anak-anak, kalau kita masuk di sekolah, belajar di kelas, di sekolah, tentunya kita sering mendengar kalimat perintah yang diucapkan oleh guru kita, ataupun oleh teman-teman kita, ataupun oleh kita sendiri. Apa sih kalimat perintah itu? Coba kita lihat. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah adalah biasanya menggunakan akhiran lah atau akhiran kan. Kemudian akhir kalimat menggunakan tanda. Nah, kalimat perintah ini sebaiknya diucapkan dengan sopan ya. Nah, contoh kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Di akhir kalimat ini terdapat tanda seru dan kemudian ada kata lah di bagian kata perintahnya. Perhatikan contoh yang lainnya. Bawalah tempat bekalmu kembali. Buanglah sampah pada tempatnya. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jagalah kebersihan kelas. Nah, ini juga termasuk kalimat. Nah, kemudian kerjakanlah tugasmu dengan sungguh. Patuhilah nasihat orang tua. Nah, anak-anak, coba kalian di rumah sambil melihat video ini, kalian kerjakan soal-soal ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, gampang ya. Ini kalian lengkapi supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat perintah yang anak-anak, kalian pastinya sering menggambar ya. Ada yang suka menggambar di sini? Ibu percaya kalian pasti suka menggambar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Apa sih gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayalkan objek yang digambarkan. Jadi sebelum kita menggambar, biasanya kita membayangkan apa sih yang akan kita gambar itu. Kita membayangkan dalam pikiran kita. Kemudian media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Media gambar itu yang dimaksud adalah di mana kita bisa menggambarnya. Biasanya kan kita seringnya menggambar di buku gambar, di kertas gambar. Nah, tetapi ada juga orang lain yang menggambar itu di daun, di kain, kemudian di papan. Nah, gambar imajinatif ini akan menjadi lebih indah jika diberi warna. Warna apa saja, alat warna apa saja yang bisa kita gunakan? Bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau cara menggambar imajinatif ini dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung. Nah, ini bisa juga ya, Nak ya. Selain membayangkan, kita juga bisa mengamati atau melihat langsung gambar apa yang akan kita. Selanjutnya, ketika membuat sketsa, ketika kita akan membuat gambar, kita akan membuat sketsa. Nah, sketsa itu apa? Sketsa adalah rancangan berupa garis. Rancangan gambar berupa garis. Nah, sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai jenis garis. Nah, berikut ini adalah macam-macam garis. Jadi kalau kita membuat sketsa itu ternyata bukan hanya garis lurus, tapi ada macam-macam garis yang bisa kita gunakan dalam menggambar sketsa. Ada garis lurus, ada garis miring, kemudian ada garis sejajar. Kan? Perhatikan, ada 2 garis sejajar di sini. Kemudian garis apa lagi? Nah, selain garis sejajar ada juga garis lurus. Nah, garis lurus, garisnya lurus ya, lurus ke atas.
Kemudian garis bersilangan, garis apa ini? Garis zigzag, kemudian garis lengkung, nah, garis spiral, dan yang terakhir adalah garis gelombang. Nah, ini adalah macam-macam garis. Jadi bukan hanya garis lurus, tetapi ada garis miring, garis jajar, garis zigzag, dan garis bersilangan, garis lengkung, spiral, dan juga. Jadi macam-macam garis ini bisa kita gunakan untuk membuat sketsa. Nah, anak-anak, kalau di sekolah kita bermain dengan teman, belajar di sekolah, sebaiknya kita hidup rukun berdampingan bersama dengan teman-teman dan guru. Anak-anak, kita akan mengingat kembali pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah. Apa saja yang perlu kita lakukan atau sikap yang bagaimana yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, kita sebaiknya mempersilakan teman yang akan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian berdoa bersama sebelum belajar di sekolah. Ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Kemudian selanjutnya sila kedua, sikap apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan Pancasila? Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Bukan hanya guru saja, tapi berbicara dengan karyawan, dengan teman, dengan semua orang itu harus santun, sopan, santun. Kemudian menolong teman yang mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah sila ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan? Bermain dengan teman dari berbagai usia. Anak di sekolah tentunya kita berasal dari macam-macam daerah, berasal dari macam-macam budaya. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, harus bermain dengan semua. Nah, kemudian menyaksikan tarian Indonesia, maksudnya apa? Kita harus mencintai budaya dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri. Kemudian apalagi bekerja sama dengan, maksudnya apa? Kalau kita diberi tugas berkelompok, kita harus bekerja sama dengan. Selanjutnya sila keempat adalah bermusyawarah saat diskusi. Musyawarah itu apa anak-anak? Musyawarah adalah mengambil keputusan bersama. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu harus dibicarakan bersama. Tidak boleh menang sendiri. Harus ikut pendapatku. Pendapatmu jelek, tidak boleh. Harus diputuskan bersama. Selanjutnya menghormati pendapat orang lain. Nah, sila kelima, kita sebaiknya melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan anak-anak. Kalian tahu hak adalah sesuatu yang layak atau sesuatu yang pantas kita terima. Dan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita berhak menerima hak itu. Kita layak menerima hak. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila kelima adalah mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di sekolah. Baik anak-anak, penjelasan ibu cukup sampai di sini. Kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selanjutnya ibu akan berikan video tentang penjelasan matematika yang berhubungan dengan penjumlahan dengan cara panjang dan pendek. Ikutin terus ya video-video ibu, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, tetap semangat.